Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah talayang tentang nalua titah tatabua dengan rapik adat lima gua pincalang di dangala baik buni il panang lelo upo pihak di hari sehari kininanku iyo di sesiang hari danko talayang sirih jo pinang taunjuk rokok timbakau elok budi karano sirih talatak dalam carano titat yang janang tak bagawa baa dengan kininanku meminta kami kepada Bapak Menteri serta undang kesadonyo cabiak sirih gatoklah pinang nak sanang hati rangnan basamo. Banyulai dan kininanku dek sirih Allah dicabiak pinang Allah dimakan meminta kami kepada rombongan kasadonyo ayunlah langkah ketampe resepsi acara kaganti salam berjawab tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, dimohon untuk kita berdiri mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Universitas Negeri Padang. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, nama jiwa yang bergaya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Universitas Negeri Padang, wadah pendidik dan pembina tunas bangsa, menuju masa depan gemilang, menjadi harapan di masa datang. Universitas Negeri Padang, namamu ku junjung tinggi dan ku agungkan, membahana warna di Nusantara, perkasa dan bangga menatap dunia. Geraklah angkasa irama untuk mencapai cita-cita, berdasarkan pada tridharma, wujud nyata
Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Haji Abdul Qadir Karding SPI MSI. Selamat datang Bapak di Universitas Negeri Padang. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah SP. Yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Krismarinata PhD. Yang kami hormati Bupati Padang Pariaman, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerjasama. Yang kami hormati Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen Media, Staf Khusus Bidang Optimalisasi Perlindungan Ekonomi, Staf Khusus Menteri Bidang Penguatan Program dan Infrastruktur. Yang kami hormati Kepala Biro Keuangan dan Umum, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang kami hormati Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Sumatera Barat. Yang kami hormati Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik Universitas, Senior Eksekutif, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dekan, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Direktur Sekolah Vokasi, Kepala Lembaga, Direktur Direktorat, serta seluruh Bapak dan Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Negeri Padang. Dan yang kami banggakan, seluruh mahasiswa Universitas Negeri Padang. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kuliah umum dengan tema Peluang dan Tantangan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bersama Bapak Menteri pada hari ini Selasa 3 Juni 2025 dimulai. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ahmad Lutfi Yahya yang merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يرفع الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, agar acara ini mendapatkan ridho dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Syahrul Ramadan yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memandu doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang muslim akan saya pandu dan yang lain menyesuaikan. Sebelum berdoa, marilah kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, pada pagi yang penuh berkah ini kami segenap hamba-Mu menundukkan kepala, mendedahkan tangan, memohon pinta kiranya Engkau ampuni segala dosa dan kealfaan kami, kesalahan dan kelalaian kami selaku seorang hamba. Ya Allah, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, serta segenap pahlawan-pahlawan kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, pada hari ini sebab karunia-Mu kami dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan kuliah umum bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran dengan tema Peluang dan Tantangan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dilaksanakan di Universitas Negeri Padang. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada seluruh keluarga besar Universitas Negeri Padang menjadi orang-orang yang berdampak dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta melahirkan tokoh-tokoh pendidikan nantinya. Ya Allah, semoga dengan adanya kegiatan ini buka pemikiran kami begitu pentingnya pendidikan, menjadikan kami bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta semoga kami mendapatkan pekerjaan yang Engkau kabulkan di setiap doa kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Rektor Universitas Negeri Padang. Kepada Bapak Krisma Dinata PhD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil iya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Haji Abdul Qadir Karding, SPSI MSI. Selamat datang Pak Menteri. Pak Menteri ini adalah seorang muda, menteri muda dan energetik, jauh-jauh merantau dari Sulawesi ke Pulau Jawa dan sukses di Jakarta. Berikan tepuk tangan untuk Pak Menteri kita ini. Ini contoh bagi kita para anak-anak muda. Nanti beliau akan bercerita tentang peluang dan tantangan bekerja di luar negeri. Tapi ini tidak ada kaitan dengan tagar kabur raja dulu. Ini tidak ada kaitannya. Kemudian yang kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Buya Haji Mayaldi Anharullah SP. Makasih Pak Gubernur datang ke kampus kita. Kemudian yang kita hormati Bapak Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri Kementerian P2MI, Bapak Dwi Setiawan Sasongko SE MSI AK. Kemudian yang kita hormati staf khusus bidang manajemen media dan komunikasi strategis Kementerian P2MI, Bapak Idion Moksa Hutosoid SIP. Kemudian yang kita hormati staf khusus bidang optimalisasi pelindungan ekonomi Kementerian P2MI, Bapak Bintang Wahyu Saputra SEMM. Kemudian yang kita hormati Bapak staf khusus bidang penguatan program dan infrastruktur pelindungan PMI, Bapak Fuad Hidayat SOS MSI. Kemudian yang kita hormati Kepala Biro Keuangan dan Umum Kementerian P2MI, Bapak Dr. Ramadan NA. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian P2MI, Bapak Dr. Andes Hengki Pramono. Kemudian seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porko Pimda Sumatera Barat, Kepala B3MI Wilayah Sumatera Barat beserta jajaran, Ketua MWA, Ketua SAU, Senior Eksekutif, Bapak Ibu Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah, Direktur Kelembagaan, Direktorat, Kepala Lembaga, dan seluruh jajaran pimpinan, serta dosen dan tendik selingkungan Universitas Negeri Padang, dan yang kami banggakan, adik-adik mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Padang yang hadir pada siang hari ini. Sedikit uraian Pak Menteri, mungkin penjelasan gimana sejarah atau UNP ini. Adik-adik semua, adik mahasiswa dan Bapak Ibu semuanya, ini penting kita dapatkan semua pengetahuan tentang bagaimana peluang tantangan kita bekerja di luar negeri. Karena apa? Zamannya sekarang kita bekerja tidak mengenal batas wilayah. Ya, kita bisa bekerja dimanapun, tapi persoalannya kita perlu dapat ilmunya. Jangan sampai kita bekerja di luar negeri, ini menjadi persoalan, ini menjadi perdagangan manusia. Nah, inilah akan diuraikan nanti oleh Pak Menteri tentang peluangan dan tantangan yang akan kita hadapi jika adik-adik mahasiswa bekerja di luar negeri. Sedikit gambaran Pak Menteri, bahwasanya UNP ini dulunya adalah IKIP, yaitu yang bergerak dalam bidang kependidikan, dan sekarang UNP itu sudah menjadi sebuah universitas yang berbadan hukum. UNP itu sekarang terdiri dari 10 fakultas dan 2 sekolah, dan juga memiliki dosen 1.541 dan 72 tendik, dan secara akreditasi UNP sudah terkasih unggul. Dan UNP ini memiliki 10 kampus yang tersebar di 7 kabupaten dan kota. Dan juga insya Allah akan berdiri kampus UNP di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini artinya apa? UNP ikut mencerdaskan anak bangsa. UNP juga ikut memeratakan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan juga mengurangi angka kemiskinan dan pertukaran ekonomi.
Ya, jadi ekonomi di daerah-daerah yang ada kampus UNP juga akan meningkat, memberikan dampak masyarakat. Inilah UNP berdiri di tengah masyarakat, memberikan dampak dan kemajuan untuk masyarakat sekitarnya. Sebagai informasi Pak Menteri, bahwasanya UNP ini sudah ada 10 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Pendidikan, Fakultas Ilmu Kewargaan, Bahasa dan Seni, Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Perhotelan dan Pariwisata, Fakultas Psikologi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan Sekolah Vokasi serta Sekolah Pascasarjana. Sebagai informasi, next, UNP ini terdiri dari 154 prodi, di mana 7 prodi kependidikan, dan ini sudah menjadi tersebar di berbagai kota dan di dunia. Banyak alumni UNP telah menjadi guru yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Dan juga UNP ini juga terdiri dari 83 prodi non kependidikan, 59 prodi terakreditasi unggul, 34 prodi terakreditasi internasional. Next. Nah, secara peringkat, alhamdulillah mungkin sebagai adik-adik mahasiswa, bahwasanya UNP sudah masuk ranking internasional. UNP sekarang ranking 1401. Ya. Nah, ini rilisnya sebenarnya tanggal 19 Juni, tapi ini rahasia dari kita saja dulu ya. Jadi jangan ceritakan ke lawan-lawan kita. Alhamdulillah, ini adalah hasil capaian dari semua mahasiswa, dosen, tendik. Ini adalah semua ada peran kerjasama kita sehingga kita sampai pada peringkat ini. Kemudian sebagai tingkat satu lagi lembaga ranking, kita juga masuk ke ranking 1501 dunia yang menggunakan parameter impact atau impak kebermanfaatan sebuah perguruan tinggi terhadap masyarakat dunia. Ya, ini UNP masuk peringkat 1500. Nah, kemudian di UNP secara peringkat global, yaitu berdasarkan Public University Ranking ASEAN, UNP masuk ranking 36 dunia tingkat Asia Tenggara. Nah, sebagai informasi lagi, lulusan UNP tahun 2024 non PPG berjumlah 9.185, di mana lulusan UNP juga telah bekerja di luar negeri seperti Australia, Jepang, dan Malaysia. Nah, ini menunjukkan kualitas kita bukan kaleng-kaleng. Artinya kita sudah bisa mengglobal di tingkat dunia. Dan juga sebagai informasi Pak Menteri, bahwasanya UNP tidak hanya berteman dengan kawan-kawan sesama Indonesia, tetapi kita telah bermitra dengan mitra-mitra kita di luar negeri. UNP sudah bekerjasama dengan 28 perguruan tinggi lembaga di dunia. Kemudian kerjasama luar negeri, UNP juga bekerjasama dengan Epson di Singapura, kemudian Studio Animasi Durio di Malaysia, kemudian UNP juga kerjasama dengan Noble Solution, sebuah kantor dagang di Irlandia, dan juga UNP kerjasama dengan Yuan Li Education Technology, dan yang baru adalah UNP bekerjasama dengan Confucius Institute di China. Jadi insya Allah dalam beberapa bulan ke depan, khususnya bulan Oktober, nanti kita akan meresmikan pendirian kampus atau Confucius Institute, yang itu adalah bagaimana kita bisa mengadopsi dengan perkembangan zaman sekarang ini, yaitu dengan budaya-budaya Cina. Kita akan belajar bagaimana Cina itu, bagaimana budayanya, bagaimana teknologinya, dan kita akan hadir di UNP ini. Kemudian kerjasama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui BP3MI Sumatera Barat dengan Fakultas Psikologi dan Kesehatan, bahwasanya UNP sendiri telah ada mahasiswanya 2 orang, yaitu Yoga Triguna Yeza dan Noveriza. Saat ini mengikuti program penempatan perawat ke Jepang melalui program BP3MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam program G2G, Government to Government. Artinya UNP ikut menyukseskan program Pak Menteri. Dan juga program kerjasama ini mempersiapkan perawat Indonesia untuk bekerja di Jerman dengan dukungan pemerintah. Kemudian magang mahasiswa UNP ke luar negeri. 4 mahasiswa dari Departemen Kimia UNP berhasil meraih kesempatan untuk menjalani program magang di PT Kianko Mirai Nagona Jepang sejak September 2024.
Kemudian ada juga 2 dari mahasiswa Fakultas Teknik, mana Pak Dekan? Yang di Jepang juga ya Pak Dekan, ada 2 orang mahasiswa teknik di Jepang. Kemudian sebagian besar kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 2 mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang berangkat ke Jepang untuk program magang. Kemudian juga untuk mendukung program magang, UMP menggandeng 52 perusahaan Malaysia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kuliah umum peluang dan tantangan bekerja di luar negeri bersama Bapak Menteri Pelindungan Pekerja Migran Bapak Haji Abdul Qadir Karding. Selamat Pak. Selamat datang Pak Bupati. Ya. Mudah-mudahan kegiatan ini memberi manfaat untuk kita dan kesuksesan kita semua, khususnya Universitas Negeri Padang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rektor. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Bupati Padang Pariaman, Bapak Dr. John Kennedy Aziz, SHMH di Universitas Negeri Padang. Baik Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama kuliah umum dengan tema peluang dan tantangan tenaga kerja Indonesia di luar negeri bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Haji Abdul Qadir. Abang. Ya, dan jalannya kuliah umum ini akan dipandu oleh Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, Ibu Dr. Efni Ceria, SEMM. Untuk itu kita beri apresiasi dan tepuk tangan meriah kepada Bapak Menteri dan selamat mengikuti kuliah umum. Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, mohon izin untuk penghormatan kita tumpangkan kepada MC dan juga Pak Rektor karena keterbatasan waktu dari Bapak Menteri kita. Dan Bapak izin saya berpantun untuk membukanya. Pergi ke rantau jalan berempat, singgah sebentar di kota Padang. Selamat datang Bapak Menteri yang terhormat di kampus UNP di Ranah Minang. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini kita berbahagia dan merasa terhormat karena dapat menghadirkan narasumber istimewa dalam kuliah umum kita, Bapak Haji Abdul Qadir Karding, SPI MSI, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus putra daerah kebanggaan dari Donggala, Sulawesi Tengah. Beliau adalah tokoh nasional dengan rekam jejak panjang dalam dunia politik dan kebijakan publik, pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 3 periode, termasuk sebagai Ketua Komisi 8 DPR RI, dan kini alhamdulillah dipercaya memimpin upaya pelindungan dan pemberdayaan jutaan pekerja migran Indonesia di seluruh dunia. Selain itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, beliau juga aktif dalam dunia pendidikan dan organisasi alumni, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Diponegoro, IKA Undip. Dalam kuliah umum ini, beliau akan berbagi pemikiran dengan kita semua, berbagi pengalaman dan strategi seputar isu besar yang sangat relevan saat ini, yaitu bagaimana migrasi bukan hanya sekedar tantangan, melainkan solusi dan peluang bagi bangsa, serta bagaimana memastikan para migran kita terlindungi, berdaya, dan aman di negara tujuan. Bapak Ibu,
dan adik-adik mahasiswa, sebuah tema yang sangat penting tidak hanya bagi kebijakan negara, tetapi juga bagi masa depan generasi muda Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Sebelum kita masuk, izin Bapak, pada hari ini kita dihadirkan di hadapan Bapak ini yang menanti Bapak ada 3.000 mahasiswa yang insya Allah akan melaksanakan KKN dari Universitas Negeri Padang. Adik-adik mahasiswa, berapa orang di sini yang mau bekerja di luar negeri? Dengan teriakan mau, berapa orang yang mau bekerja di luar negeri? Wow, aplaus untuk kita semua. Semoga ini menambah motivasi dari Bapak Menteri kita untuk terus mengemban amanah ini untuk memberikan perlindungan kepada para migran yang ada di luar negeri sana. Langit biru di ufuk barat, ombak tenang menyapa nelayan. Pergi keluar bukan sekedar nekat, tapi disiapkan dengan ilmu dan pengetahuan. Tanpa lama-lama, mari kita dengarkan kuliah umum dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding. Dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan siang ya? Oh pantes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini nggak sama dengan mental perantaunya orang Minang ini, masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Padang, Bapak Kris Madianata, yang tadi luar biasa telah membawa universitas ini menjadi universitas terbesar di Minang ini dan sudah mulai bertaraf internasional. Tepuk tangan untuk Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyeldi Ansarullah SIP. Ini tadi harusnya jatah beliau untuk sambutan, karena waktunya ini mepet, beliau ngalah dan saya jadi tidak enak. Ini problemnya di sini. Tapi itulah sosok pemimpin seperti Buya ini, memang sangat bijak. Yang saya hormati senior saya, sahabat saya, Bupati Padang Pariaman, Presiden Amerika yang ada di Padang, John F. Kennedy Aziz. Ini kawan saya, senior saya di Komisi 3 DPR RI. Jadi ketika kemarin ketemu di pesawat, ledek-ledekan. Saya bilang, Bang, kenapa naik ekonomi? Pencitraan ya? Terus dibilang, kok enggak? Kok menteri bukan di VAV? Dibalas sama beliau, pencitraan ya Pak Menteri. Jadi karena sudah teman, seperti itulah kelakuan kami di DPR dulu. Alhamdulillah beliau terpilih dan selamat untuk Bang Aziz. Yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanah UMP, Bapak Profesor Z Mawardi. Kemudian Ketua Senat Bapak Profesor Lufri MS. Senior eksekutif NP ini teman saya juga beliau ini, walaupun beliau lebih senior dari saya, tapi beliau ini adalah teman lapangan saya, yaitu Bapak Profesor Ganefri PhD. Pejabat tinggi, pejabat madya yang ada Pak Iwan, ada staf khusus. Tadi ada staf khusus milenial itu mana Pak Bintang itu? Pak Bintang mana? Lagi pergi ya. Jadi saya punya staf khusus milenial
yang istrinya orang Padang. Dan saya punya karo umum asli orang Padang, Pak Dr. Ramadan ini. Ada juga direktur Pak Abri, kemudian ada BP3MI Pak Jufri ya. Kemudian ada Pak Iwan Setiawan, Dirjen Promosi dan Kerjasama, Kakak Uni moderator yang ceria, yang namanya ceria, yang saya banggakan. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintai dan berbahagia. Salam mahasiswa. Baik, apa? Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Saya itu kalau ketemu mahasiswa ingat zaman-zaman saya mahasiswa. Saya termasuk perantau di Kota Palu, saya merantau dari desa. Dan di desa pun orang tua saya merantau dari Bugis. Dan ketika kuliah di Semarang juga merantau, jadi budaya saya sama dengan orang Padang, budaya perantau. Dan saya insya Allah adik-adik sekalian, aktivis yang pertama jadi pejabat di daerah waktu 1998. Jadi di kalangan mahasiswa ini, kalau saya ketemu mahasiswa itu, semangat muda saya waktu jadi mahasiswa, aktivisme itu saya muncul kembali. Muncul kembali. Kenapa? Bisa jadi menteri hari ini karena pernah aktif sebagai mahasiswa dulu. Jadi Anda semua, kesempatan hari ini gunakan betul untuk membangun jaringan, untuk belajar berorganisasi, melatih, mengasah kepemimpinan. Insya Allah ke depan Anda akan meneruskan orang-orang hebat dari Tanah Minang. Ada Buya Hamka, ada Safruddin Prawira Negara, ada Kiai Agus Salim, ada Tan Malaka, yang saya belajar bukunya berbulan-bulan baca belum paham-paham. Madilog itu paling susah saya pahami ketika saya jadi aktivis. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, hari ini saya datang bukan sebagai aktivis mahasiswa, bukan sebagai tokoh pergerakan mahasiswa. Saya datang sebagai menteri yang melindungi dan melayani pekerja migran Indonesia. Kementerian ini adalah kementerian yang baru. Kementerian ini sebelumnya berada di bawah subordinasi Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, apa tujuan Pak Prabowo sebenarnya di dalam mendirikan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia? Kalau dulu ngurusnya panjang karena birokrasinya panjang, yang merintah si A, yang melaksanakan si B. Kalau sekarang yang merintah si A, yang melaksanakan si A. Makanya dijadikan kementerian oleh Pak Prabowo. Adik-adik sekalian, Pak Prabowo kita kenal sebagai tokoh yang memang punya concern yang kuat melindungi pekerja migran Indonesia. Kita ingat di tahun 2007 ada seorang pekerja migran kita di Malaysia dijatuhi hukuman mati oleh negara Malaysia. Pak Prabowo pada saat itu belum jadi presiden, belum jadi ketua partai. Beliau berjuang sendirian, mencari cara. Alhamdulillah sampai hari ini Wilfrida, orang NTT, terbebas di hukuman mati. Mungkin karena itulah, mungkin karena concern, komitmen, itulah hari ini Pak Prabowo mendirikan, mewujudkan kementerian
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Judulnya pelindungan. Judul undang-undang yang dipakai sebagai alat juga undang-undang pelindungan. Sehingga fokus utama kami di dalam bekerja adalah memastikan bahwa semua yang bekerja di luar negeri tidak boleh mengalami kekerasan, tidak boleh mengalami ketidakadilan, tidak boleh hak-haknya bekerja dilanggar, dan tidak boleh mengalami eksploitasi, dan tidak boleh mengalami tindakan penjualan orang atau human trafficking. Ini tugas utama kementerian ini. Apa masalahnya? Kenapa ada orang pekerja kita yang disiksa? Kenapa enggak ada orang yang tidak dibayar hak-haknya, tidak dipenuhi hak-haknya? Itu karena selama ini kita biarkan orang-orang kita cari makan di luar negeri dengan cara-cara membiarkan mereka berangkat secara ilegal atau non prosedural. Sebenarnya masalahnya di situ. Jadi adik-adik kalau nonton YouTube atau ada berita viral, ada yang disiksa, ada yang diapa, itu hampir pasti dipastikan pasti dulu dia berangkatnya tidak prosedural. Karena data yang ada 95% yang mengalami kekerasan itu adalah yang berangkat lewat calo. Nah, salah satu tugas kementerian ini adalah satu, memberantas calo-calo ini, karena orang berjihad cari makan untuk keluarganya, untuk nyekolahkan anaknya, untuk mengakses kesehatan untuk keluarganya, itu dimainkan sedemikian rupa sehingga jadi korban di luar negeri. Inilah tugas kementerian salah satunya, menjaga mereka, memastikan mereka bahwa tidak boleh ada lagi pekerja migran Indonesia di luar negeri yang mengalami tindakan kekerasan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi, TPPU dan seterusnya. Itu yang menjadi tugas utama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan jumlah pekerja kita di luar negeri yang prosedural itu 5.200.000. Jadi sama dengan orang Padang, orang Minang yang merantau keluar, itu uang yang masuk ke Minang karena hasil kerja mereka di luar dikirim ke sini itu 20 triliun per tahun. Orang yang bekerja di luar negeri dengan jumlah 297.000 kita tempatkan tahun kemarin saja, uang yang masuk sebagai remitansi ke negara adalah 253,3 triliun. Besar. Jadi kalau sebuah daerah, anggaplah Padang Pariaman atau Universitas Negeri Padang ini mengirim mahasiswa ke luar negeri, lalu kemudian bekerja di luar negeri, itu yang didapatkan salah satunya adalah apa yang disebut remitansi, uang kembali. Tapi mengirim orang ke luar negeri, untuk adik-adik sekalian, adik-adik kuliah hari ini ya, belum tentu lulus-lulus punya skill. Saya juga dulu lulus bingung mau ngapain. Untungnya saya jadi aktivis, lalu banyak orang segan, lalu saya dicalonkan di partai, lalu jadilah saya anggota DPRD termuda. Tapi kan tidak semua orang seperti saya. Yang KKN 3.000-an orang ini kan masih mungkin ada yang berpikir, besok saya kerja apa ya? Besok suami saya kaya apa enggak ya? Besok saya bagaimana ya? Pasti kan begitu. Nah, ada satu peluang yang bagus untuk teman-teman mahasiswa, hanya untuk khusus ini Universitas Negeri Padang saja ini saya ngomong-ngomong, saya nggak ngomong ke yang lain ini, belum. Peluangnya adalah beranilah bekerja ke luar negeri.
Orang Padang terkenal dengan keberanian merantaunya, modal yang bagus untuk keluar negeri. Keluar negeri Anda akan dapat pengalaman baru. Keluar negeri dapat jaringan baru, teman baru. Keluar negeri akan dapat pengetahuan baru. Keluar negeri akan dapat skill baru dan expert. Kalau semua ini sudah dipunyai Pak seseorang untuk jadi pemimpin, bupati, gubernur, menteri, sesuatu yang sudah gampang dilalui. Jadi jangan berpikir keluar negeri itu hanya sekedar bekerja. Itu sebenarnya kuliah yang nyata itu di situ itu. Dulu saya selalu ngomong di mana-mana. Waktu saya jadi aktivis, ada anggota DPRD, DPR RI yang kunjungan kerja, saya protes. Orang paling pertama protes di depan, pemborosan anggaran, maling, macam-macam. Saya ngomong gitu tuh. Tapi ketika saya jadi anggota DPR, saya keluar negeri sama Bang John ini, saya belajar. Walaupun cuma seminggu, saya itu belajar. Oh, rupanya di sana tata kotanya seperti ini, cara bergaulnya seperti ini, cara hidupnya seperti ini. Ilmu seperti ini susah Pak ditemukan di ruang-ruang kuliah. Ilmu seperti ini tuh susah ditemukan di ruang-ruang sekolah. Hanya bisa kita dapat dengan merantau, salah satunya merantau dan bekerja keluar negeri. Jadi kalau teman-teman Minang ini, mahasiswa ini kok sedikit yang berangkat ke luar negeri, itu berarti tidak memanfaatkan potensi mental yang sudah cukup bagus, kultur yang cukup bagus untuk bekerja ke luar negeri. Ada 1,7 juta permintaan pekerjaan sampai bulan Mei ini di kementerian saya. Adik-adik bingung cari pekerjaan, ngapain? 1,7 juta permintaan pekerjaan di 14 sektor, di 700 lebih jabatan kerja. Tinggal pilih mau kerja apa, negaranya mana. Dan tahu nggak, ini kita bicara gaji, ini bicara hidup. Anak lulusan SMP yang bekerja di Korea Selatan di dunia perikanan, gajinya tahu berapa? Minimal 15 juta. Kalah gaji bupati sama menteri. Rektor pun kalah. Kalau bupati, rektor itu sama menteri itu memang gajinya sedikit, sampingannya yang banyak. Tapi bukan sampingan di APBD, bukan. Pasti pengusaha, pasti apa gitu. Kayak saya, ya dikit-dikit ada usaha lah. Kalau enggak, saya nggak bisa memanage kader-kader mahasiswa yang tiap hari datang, Bang, ada acara ini Bang, ada acara itu Bang, ada acara ini Bang. Tolong Bang, tolong Bang. Dulu kan abang aktivis. Nah udah, kalau gitu mati kutu kita udah digituin. Nah jadi ada 1,7 juta gajinya itu loh, gajinya. Itu bekerja sebagai nelayan, gajinya 15 juta. Bekerja sebagai perawat di Kanada dan Jerman dengan sertifikasi Ansilek, gajinya 70 sampai 120 juta. Saya nggak bohong. Bekerja sebagai ini saja nih, petani ladang di Malaysia, gajinya 7 juta sampai 11 juta, rata-rata 11 juta. Saya baru dari Sarawak minggu lalu. Artinya kalau dia bekerja di sana dengan standar pekerjaan itu tadi itu, dengan dia bekerja di UMP-nya di sini berapa Bang? Abang berapa UMP di Padang Pariaman? 2,5 juta. Kalau 11 juta artinya dia bekerja 3 bulan di sini baru sama dengan hampir 4 bulan, baru sama dengan 1 bulan di sana. Itu kelas nelayan. Bagaimana yang bekerja di supervisor? Bagaimana yang bekerja di pilot? Bagaimana yang bekerja di IT? Bagaimana yang bekerja di sektor-sektor dengan kebutuhan high skill yang tinggi? Di Universitas Padang udah ada sekolah vokasinya, sudah ada sekolah psikologinya, sudah ada tadi teknik
ada perawat. Kenapa ini tidak dimanfaatkan 1,7 juta ini? Ini adik-adik saya tanya, mau lulus langsung kerja atau tidak? Yang mau bekerja di luar negeri mana aja? Coba angkat tangan. Yakin ini? Yakin ninggalin pacar, ninggalin orang tua? Yakin? Daripada anda semua kabur nggak jelas, lebih baik persiapkan diri, bahasa kita latih, kita up sedikit. Anda bekerja gaji tinggi, bisa ngirim uang ke keluarga, bisa investasi untuk rumah, bisa untuk bangun menyimpan uang untuk investasi ke depan, masa depan gemilang. Dan itu akan menambah akreditasi kampus Anda. Tadi baru 2 orang yang ke Jepang. Kurang itu, ke Jepang itu gajinya 25 juta tuh. Coba ditanya Pak Rektor, pasti gajinya minimal 25 juta tuh yang ke Jepang itu, 2 orang tadi itu. Jadi sekarang ini tinggal Pak Rektor mungkin di sini nih lab bahasanya kita kuatin aja. Misalnya adik-adik kita ini mau didorong di 2 negara misalnya, Jepang sama Korea lah, nggak usah ke Eropa dulu deh. Atau kalau mau ke Eropa lebih bagus, perawat-perawat yang ada ini itu kalau ke Eropa bagus tuh. Tinggal kita konekkan dengan sertifikasi ANSI-LEG itu yang gajinya tadi tuh minimal 80 juta Pak, bekerja di Amerika, Kanada dan Eropa. Jadi kalau ini dikelola secara baik, saya yakin adik-adik ini keluar tidak akan menganggur. Nah, ke depan Pak Rektor, izin Pak Rektor, dari awal kita peminatan aja. Masuk kuliah kita kasih survei gitu kan, mau bekerja dalam negeri atau di luar negeri, mau bekerja di luar negerinya di daerah mana, negara mana, atau Korea atau Jerman atau mana saja, atau Malaysia atau mana aja. Setelah itu kita siapkan bahasanya. Ekstrakurikuler aja nggak perlu betul-betul kurikulum. Ekstrakurikuler, Anda yang mau bekerja di luar negeri, yang di Jepang belajar bahasa Jepang di sini, sambil skillnya kita latih. Keluar dari Universitas Negeri Padang akan bekerja dengan gaji yang bukan kaleng-kaleng. Nah, ini desain untuk memerdekakan mahasiswa dari penjajahan ekonomi. Nah, kan kita ini kebutuhannya yang utama ekonomi. Ini desain untuk membangun, menginvestasikan sumber daya manusia ke depan. Salah satunya dengan cara mengirim dia ke luar negeri. Pulang-pulang dia akan hebat, pulang-pulang dia akan canggih, pulang-pulang dia akan punya keterampilan dan wawasannya pasti jauh lebih bagus dengan jaringan network internasional. Nah, jadi setelah mendapatkan ini, kira-kira mendapatkan penjelasan dari menteri ini, kayaknya masih tambah banyak lagi yang pengen keluar negeri. Coba angkat tangan yang mau keluar negeri. Yang di atas, yakin ini nih, bener nih. Ini karena menterinya dibuat seneng aja, ini orang Minang nih sedekahnya bisa aja nih. Oke, kalau serius dirjen saya minta untuk menyiapkannya secara serius nih. Silakan buat komunitas, siapa yang mau ke Jepang, siapa yang mau ke Eropa, siapa yang mau ke ini, nanti kita data, kita latih bahasanya, kita kerjasama dengan universitas, kita kerjasama dengan Pemda, kita siapkan sumber dayanya untuk kita kirim ke luar negeri. Setuju? Nah, itu yang akan kita lakukan ke depan, dan saya yakin ini akan memperkuat posisi Universitas Negeri Padang ini.
Saya yakin bahwa dengan mental yang sudah terjadi bagus, dengan kearifan yang bagus, dengan mental petarung yang bagus, orang-orang Minang ini akan menjadi orang-orang andalan yang akan bekerja di luar negeri ke depan. Kita ini kalah sama Cina sama India, sama-sama bangsa besar. Kita kalah, Pak. Cina dikenal di luar negeri, di semua negara, karena mereka persatuannya yang kuat dan juga makanannya yang enak-enak. Siapa yang nggak kenal orang Tionghoa di negara manapun? Pasti ada. Sekarang ini siapa yang tidak kenal India dengan kemampuan IT-nya yang kuat? Kenapa Indonesia ini nggak bisa? Kenapa itu tidak dimulai dari Minang yang sukunya terkenal perantau ini? Makanannya enak-enak pula. Kenapa nggak dimulai dari sini nih? Saya heran kenapa pekerja migran ini setahun ini cuma 1.800 di sini nih. Kalau di Jawa itu bisa sampai 100.000. Ayolah, pekerja migran menginvestasikan dirinya untuk belajar di luar negeri, untuk membebaskan keluarga dari kemiskinan, mulai dari Padang dan Tanah Minang. Itu yang ingin kita dorong. Nanti kita akan kerjasama dengan rektor, dengan gubernur, dengan bupati, wakil bupati. Tinggal mau lewat mana terserah. Mahasiswa terserah mau ikut lewat mana. Jadi insya Allah kunjungan saya berikutnya ke sini, saya sudah melihat sekian mahasiswa yang dilatih untuk berangkat ke Jepang, sekian mahasiswa yang dilatih untuk berangkat ke Korea. Siap? Siap? Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, karena saya ini ada janji sama Pak John F. Kennedy. Karena teman, saya harus makan siang di sana. Kalau enggak katanya dosis pertemanan kita kurangi. Aduh, ampun, susah hidup ini. Jadi saya ini orang yang berkawan. Kalau kawan nggak akan pernah lupa. Jabatan boleh ganti, hilang, pergi, berganti, tetapi kawan tidak boleh pergi dari kita. Saya kira caption hari ini itu ya. Caption hari ini itu ya, message ya. Jadi jabatan boleh berganti kapan saja, tetapi persahabatan dan perkawanan itu tidak boleh berganti. Kan ini prinsip orang perantau. Ini prinsipnya orang Minang ini, saya cuma ngomongin aja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Menteri kita. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi kita sudah mendengarkan insight dari Pak Menteri bagaimana bekerja di luar negeri merupakan peluang yang besar untuk generasi muda. Bapak mohon izin, tadi Bapak sudah memperkenalkan jajaran yang datang dari kementerian. Ini bentuk UNP betul-betul welcome dan mendukung untuk bisa bekerja di luar negeri, dan tentunya hadir bersama kita di sini seluruh jajaran pimpinan dari Universitas Negeri Padang, dari Pak Rektor, Wakil Rektor, Bapak Senior Eksekutif, dan juga Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Bapak Ibu Direktur, dan Bapak, tadi Bapak menyebut ada keperawatan. Bapak, kita juga punya keperawatan. Hospitality, ada Ibu Dekan dari FPP. Untuk manajemen Pak, ada Pak Dekan dari FEB, dan tentunya ada Dekan Psikologi, ada Dekan Kedokteran, Bapak Ibu, ada Dekan MIPA, dan semuanya hadir di sini, dan tentunya juga ada Dekan dari Fakultas Teknik dan lainnya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk seluruh pimpinan Universitas Negeri Padang yang luar biasa memberikan support untuk kita semua di sini, dan tentunya Bapak mahasiswa kita 3.000 orang yang hadir pada hari ini siap untuk melaksanakan kegiatan KKN, dan tentunya juga harus menyiapkan diri jika ingin untuk kuliah di luar negeri. Adik-adik
ini adalah kesempatan yang luar biasa bertemu Pak Menteri langsung, dan tentunya kita akan memberikan kesempatan 2 penanya untuk bertanya langsung kepada Pak Menteri. Disilakan. Izin Pak. 2 orang. Siapa yang mau bertanya? Wah, ada di protokol minta bantu. Cuma 2 Pak. Terserah saya kata Bapak. Oke, siap. Di sebelah sana, silakan. Yang pakai jilbab. Oke. Wah, ini kemarin jadi duta bahasa ya. Salah satu duta bahasa Provinsi Sumatera Barat. Penanya 1. Yang kedua kita minta dari, coba yang di atas, yang mau keluar negeri. Oke, jangan terjun ya Mas. Yang depan. Oke, silakan. Sebutkan nama dan dari fakultas mana. Baik, terima kasih Bapak. Izin sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ridho Mayriski dari Departemen Pendidikan Non-Formal Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan mohon izin sebelumnya, rasanya saya ingin menanyakan 1 pertanyaan dan 1 permintaan Bapak. Nah, pertanyaan pertama, yaitunya sesuai dengan arahan Presiden pada slide yang Bapak sudah tampilkan tadi, di mana memaksimalkan penempatan dari pekerja migran Indonesia yang terampil untuk peningkatan kesejahteraan PMI seperti itu. Dan menurut Bapak, izin kami pengen mengetahui nih, bagaimana jenis pekerjaan yang banyak dibutuhkan di luar negeri untuk lulusan bagi kami yang dari D3 ataupun dari S1 seperti itu. Dan bagaimana peluang pekerja di luar negeri ini dari mahasiswa jurusan non teknis seperti komunikasi dan manajemen, dan salah satunya juga dari kependidikan, karena banyak mahasiswa dari kami terkhususnya dari jurusan yang saya sebutkan tersebut pengen nih mau bekerja ke luar negeri tapi belum mengetahui bagaimana pekerjaan di luar negeri dalam bidang tersebut. Sekian, terima kasih dari saya kembalikan. Baik, terima kasih Ridho Rizky. Kita berikan aplaus untuk Ridho Rizky dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Pak, kita di sini ada 10 fakultas, 1 sekolah vokasi dan 1 sekolah pasca sarjana. Oke, berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, sebenarnya terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Aura Ashelia, Pak. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke Pak, jadi pertanyaan saya adalah apakah ada kesempatan kampus dan juga para aktivis seperti yang Bapak sampaikan tadi untuk menjadi mitra talent hubungan dari KP2MI, atau mungkin bisa ada hubungan integrasi kurikulum gitu Pak dengan sekolah vokasi, dan juga ada pelatihan pramigran untuk nantinya menjadi sertifikat kompetensi saat kami melamar pekerjaan nanti gitu Pak. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, dikembalikan. Baik, terima kasih Asel. Bapak Asel ini adalah perwakilan Majelis Wali Amanat dari mahasiswa, juga menjadi Uni Duta Informasi Kampusnya Universitas Negeri Padang. Ada yang lain, bersabar dulu ya. Kita jawab dulu, kita minta Pak Menteri jawab dulu 2 pertanyaan ini. Dan Bapak, pertanyaan pertama dari Ridho Rizky yang bertanya, apa saja jenis peluang bekerja di luar negeri yang sangat dibutuhkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain tadi kan lebih kepada yang pekerjaan yang operasional seperti perawat, teknik, kemudian apalagi tadi ya Pak, pertanian. Kita kan juga punya di UNP ini ada dari manajemen, dari ilmu pendidikan. Ada nggak Pak peluang bagi pekerjaan tersebut untuk di luar negeri? Silakan Bapak. Ini saya duduk aja ya, izin duduk. Jadi pertama dari Ridho Rizky, ini penyanyi dangdut kayaknya nih ya, nama ini ya. Jadi memang banyaknya yang dibutuhkan hari ini tuh yang teknis dan sifatnya keterampilan teknis, itu yang memang yang banyak. Tetapi untuk
tenaga kependidikan itu juga dibutuhkan sekarang ini di Malaysia dan juga di Brunei. Saya baru mendampingi Pak Prabowo ke Brunei beberapa waktu lalu, itu terbuka ruang yang luas untuk itu, tentu dengan standar gaji pasti lebih tinggi. Kalau untuk ilmu-ilmu manajemen, ilmunya sih enggak, tapi kalau Anda sudah punya keterampilan mengelola, misalnya anggaplah jadi supervisor hotel, hospitality, tadi ada juga saya lihat pariwisata di sini, itu banyak dibutuhkan hari ini. Misalnya untuk pariwisata ya, fakultas pariwisata ada tadi ya, kalau tidak salah ya. Fakultas pariwisata itu permintaan paling tinggi untuk tenaga wisata itu di Maldives, di Arab Saudi, itu tinggi sekali sekarang, dan gajinya tinggi-tinggi. Nah, jadi memang sebenarnya itu yang saya sampaikan tadi, belum tentu kita kuliah ini langsung sesuai dengan permintaan kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Makanya setelah kuliah ini atau sambil kuliah kita butuh vokasi, kita latih dengan spesifik tertentu, lalu kita salurkan dengan pelatihan yang ada tadi, keterampilan yang didapat itu. Kita skill up aja, kan beda mengajarin orang yang sudah kuliah sama nggak kuliah itu tetap beda. Dan saya kira kita bekerja, saya jurusan perikanan, ngapain ke politik? Tidak harus linear, idealnya harus linear, harus sejajar dengan jurusan kita. Tapi kalau menurut saya hari ini yang penting kita bekerja, dapat skillnya, paham gitu aja udah, dapat duit, itu aja. Jadi kalau mau sejak awal sudah harus disiapkan vokasinya, siapa yang mau keluar negeri, mau jurusan apapun, dia harus punya kemampuan teknis. Yang kedua, Aura ya. Dari Aura Pak, jadi apakah ada kesempatan bagi kampus untuk join Mitra Talent ya? Dan ada nggak sertifikasi nanti untuk mahasiswa sehingga mereka nanti ketika lulus ada sertifikat dari kementerian gitu Pak, yang mendongkrak mereka untuk bekerja? Boleh magang di tempat saya sekemeng-kemengnya, sebanyak-banyaknya silakan magang. Dan kalau lebih bagus nanti Dirjen Promosi akan menyiapkan vokasi khusus untuk adik-adik, bekerja sama dengan kampus, betul-betul kita siapkan dan pasti ada sertifikasinya. Karena syarat vokasi itu untuk bisa bekerja di luar negeri maupun dalam negeri, dia harus punya sertifikasi yang terstandar nasional maupun terrekognisi secara internasional. Nah, adik-adik ikut pelatihan itu, taruhlah tidak jadi berangkat, tapi itu sudah punya sertifikasi. Jadi boleh. Nanti akan kalau perlu didesain khusus untuk itu. Jadi kerjasama talent, lalu yang kedua juga penyiapan untuk sertifikasi. Ke depan adik-adik kalau mau bekerja nggak punya sertifikat susah. Asisten rumah tangga aja harus ada sertifikasinya sekarang. Pekerja bangunan, pekerja ladang itu harus ada sertifikasinya. Apalagi kalau harus bekerja di level-level high skill, wajib sertifikasi dan rekognisi. Rekognisi itu artinya diakui di negara di mana dia yang akan bekerja. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya. Baik, adik-adik mahasiswa, seperti yang disampaikan Bapak, pada saat ini permintaan untuk bekerja di luar negeri itu 1,7 juta tadi ya Pak ya. Dan mana tahu dari 1,7 juta itu adalah kesempatan besar dan adik-adik berada di sana. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Menteri untuk jawaban kepada kita semua. Saya yakin dan percaya adik-adik tadi masih banyak yang mau bertanya, tetapi waktu yang membatasi kita karena Bapak Menteri masih ada agenda yang lainnya. Dan besar harapan kita memang kerjasama dari Universitas Negeri Padang dengan kementerian ini akan segera terwujud. Dan seperti arahan Pak Rektor, UPT PKK kemarin itu melakukan survei Pak. Diminta Pak Rektor tolong survei
UPT PKK untuk berapa peminatan dari mahasiswa untuk bekerja di luar negeri? Jawabannya itu dari mahasiswa yang kami survei, 27%-nya berminat Bapak, 52%-nya sangat berminat. Kita berikan aplaus untuk mahasiswa Universitas Negeri Padang dan tentunya aplaus yang meriah untuk Bapak Menteri kita. Selanjutnya kita dengarkan closing statement dari Bapak Menteri. Disilakan Bapak. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kepada khususnya Pak Rektor dan seluruh jajaran yang telah memberi kesempatan untuk berdiskusi dengan sivitas akademik termasuk mahasiswa. Kepada Pak Gubernur saya ucapkan terima kasih atas supportnya yang luar biasa. Saya baru tadi malam nyampe di sini. Saya merasa sudah menjadi bagian dari keluarga besar Minang ini. Dan untuk UMP kita tunggu, daripada kita banyak omon-omon, terlalu banyak teori, mari kita kerjasama aja cepat-cepat. Ya Pak Rektor ya, Pak Ganefri ya, kita kerjasama aja konkret. 57% yang sangat berminat, 27 yang berminat, itu artinya 70% lebih orang mahasiswa ini pengennya keluar negeri. Daripada hashtag kabur, lebih baik kita siapkan. Cocok? Baik, terima kasih sekali lagi untuk adik-adik mahasiswa. Anda ini adalah generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan para pemimpin-pemimpin yang ada. Anda mau jadi pemimpin, tidak dimulai besok ketika Anda jadi pemimpin. Pemimpin itu dimulai sejak kita berproses, paling tidak sebagai mahasiswa. Bekali diri Anda, kuatkan jaringan Anda, banyak berkawannya, tambah ilmunya, seperti ayat yang dibacakan tadi. Orang yang ilmunya banyak, derajatnya akan tinggi. Maka orang yang skillnya banyak, duitnya pasti banyak karena gajinya besar. Itulah tanda-tanda alam yang harus dipersiapkan oleh adik-adik mahasiswa untuk menggantikan Pak Gubernur suatu ketika, untuk menggantikan Pak Rektor suatu ketika, untuk menggantikan Bupati Pariaman suatu ketika, untuk menggantikan Abdul Qadir Karding menjadi menteri suatu ketika, dan bahkan banyak tokoh-tokoh Padang Minang yang berkibar di nasional hari ini. Itu karena orang Minang ini terkenal dengan kekuatan mencari ilmu yang luar biasa. Nah, potensi ini jangan sampai ditinggalkan. Bunga melati harum mewangi, Cakep. mekar indah di pagi hari. Cakep. Kuliah umum telah selesai kini, semoga bermanfaat di hari nanti. Perlu lagi enggak? Satu lagi ya, ngobati yang bertanya nggak sempat tadi ya. Bunga mawar tumbuh di taman, Cakep. disiram pagi tumbuh subur. Cakep. Pekerja migran bukan sekedar jalan, namun karir global yang penuh peluang yang besar. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Menteri kita. Terima kasih banyak atas seluruh insight Bapak yang diberikan dan motivasi kepada kita semua di sini, bukan cuma untuk mahasiswa tetapi juga untuk seluruh sivitas akademika, untuk dosen, tenaga kependidikan, untuk bisa pergi ke luar negeri dan bisa untuk mendapatkan atmosfer dan berkarya di luar sana. Semoga kuliah umum ini menjadi cahaya pembuka jalan untuk kita semua, menyiapkan generasi muda yang tak hanya siap bekerja di luar negeri, tapi juga menjadi duta bangsa yang bermartabat dan dilindungi. Jalan lurus menuju pelabuhan. Cakep. Kapal berlayar membawa harapan. Cakep. Belajar hari ini jadi bekal masa depan untuk sukses di negeri orang tanpa kehilangan ke Indonesia.
Saya Evni Ceria undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Menteri untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya penyerahan sertifikat penghargaan dan cenderamata dari Rektor Universitas Negeri Padang kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk itu mohon mendampingi dengan hormat kami undang Gubernur Sumatera Barat, Senior Eksekutif, Bupati Padang Pariaman, serta Bapak Dirjen untuk dapat bergabung ke depan mendampingi penyerahan sertifikat penghargaan dan juga cenderamata. Baik, sekali lagi kita beri apresiasi dan tepuk tangan meriah kepada Bapak Menteri Pelindungan Kerja Migran Indonesia. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir di Universitas Negeri Padang bersama 3.000 mahasiswa Universitas Negeri Padang. Selanjutnya juga ada cenderamata yang diberikan. Selanjutnya sertifikat penghargaan kepada Bapak Menteri sebagai narasumber kuliah umum dengan tema peluang dan tantangan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sekali lagi tepuk tangan meriah untuk Bapak Menteri. Terima kasih Bapak Menteri. Baik. Selanjutnya juga ada cenderamata yang diberikan oleh Bapak Menteri kepada Selanjutnya juga ada plakat dan cenderamata yang diberikan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Rektor Universitas Negeri Padang. Baik, selanjutnya mohon izin Bapak, kita setelah ini akan foto bersama. Mahasiswa jangan dulu ada yang keluar, kita foto bersama dengan Bapak Menteri dan juga seluruh pimpinan yang hadir pada hari ini. Baik, mohon izin Bapak, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk menuju ke tempat yang telah kami sediakan. Silakan Bapak dan Ibu pimpinan untuk bergabung ke depan dan seluruh mahasiswa silakan berdiri semuanya. Yang di tribun atas juga silakan berdiri. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik bagi kita dihadiri secara langsung oleh Bapak Menteri. Silakan Bapak dan Ibu pimpinan bergabung ke depan dan seluruh mahasiswa silakan berdiri semuanya. Yang di tribun atas di bagian tengah silakan berdiri semuanya. Baik, mohon izin kami pandu untuk foto bersama dengan gaya formal terlebih dahulu. Selanjutnya foto dengan tagline UNP, jangan lupa ya. Baik, mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin tangannya di kepala ke atas semuanya. Baik, rumah kita UNP, UNP Jaya Jaya Jaya. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Terima kasih banyak. Dengan berakhirnya foto bersama. Oh baik, dengan salam proteksi. Oke, silakan semuanya Bapak dan Ibu, tangannya disilang. Ya, kita ikuti gaya Bapak Menteri. Salam proteksi. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Menteri, apresiasi tertinggi kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada hari ini. Selanjutnya kami persilahkan akan ada conference. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu pimpinan serta seluruh mahasiswa untuk tetap berada di tempat. Kita akan adakan door prize seperti yang kita bilang tadi. Silakan untuk tetap berada di auditorium. Sekali lagi kita lambaikan tangan dan kita beri apresiasi tepuk tangan meriah kepada Menteri Pelindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. Baik. Baik, yang mau selfie sama Pak Menteri silakan. Mohon tetap dijaga jaraknya ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Menteri sudah hadir di Universitas Negeri Padang
memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Silakan, kapan lagi bisa selfie sama Bapak Menteri? Masya Allah, sehat selalu Bapak. Baik, selanjutnya Bu Dewi ada informasi. Bagi 20 orang pertama yang telah menyelesaikan misi yang kita kasih di awal ya Bu Dewi ya. Ya baik, mungkin kita langsung saja sebutkan atas nama Acaca Caca, nama akun Instagramnya Acaca Caca, silakan ke depan. Selanjutnya Coy Cocip, ya Coy Cocip. Selanjutnya Agus Rizal Malik, Agus Rizal Malik. Yang keempat Rifat _ Arsya, Rifat _ Arsya, selamat bergabung. Yang kelima Fauzan Muhammad. Jangan lupa bawa handphonenya sebagai bukti, nantinya akan diserahkan. Silakan menuju sumber suara yang namanya sudah kita sebutkan tadi untuk mengambil dopres. Selanjutnya ini namanya lumayan susah ya. ZXTDSSA, ya silakan. Lalu pemenang ketujuh Dedep _ 7. Lalu Aulia Al-Fatel, silakan disimak, nah, jangan sampai rugi. Lalu Gusnila 24, akunnya Gusnila 24. Yang ke-10 ND.Azizah _ wah luar biasa, ayo cepat-cepat kesini ya. Lalu Niatu _ Husna, sepertinya itu kalian kompak ya di sebelah sini ya.